Besok Idul Adha kalau teman-teman dapat dagingnya cuma sedikit nggak usah sedih, karena dagingnya kalau dimasak kayak gini hasilnya tuh jadi banyak dan rasanya tuh juga enak. Aku yakin banget orang rumah tuh pasti suka. Nah, jadi langkah pertamanya ini daging sapinya mau aku potong-potong dulu menjadi dadu kayak gini. Kalau udah langsung aja dagingnya mau aku rebus dulu. Untuk ngerebusnya di sini aku tambahkan garam sedikit ya teman-teman. Nah, dagingnya biar empuk di sini aku masaknya menggunakan metode 737. Aku masak dulu dagingnya selama 7 menit, terus matikan api kompornya dan dagingnya didiemin dulu selama 30 menit dalam keadaan tutupnya masih tertutup ya. Oke, sambil nunggu 30 menit di sini aku potong-potong dulu. Aku mau potong wortel dan aku mau potong kentang. Lanjut aku juga mau siapin dulu bumbu halusnya. Di sini aku menggunakan 5 siung bawang merah, 1 sachet desaku bumbu kari dan air 150 ml. Terus ini tinggal aku chopper aja biar bawang merah dan bumbu karinya itu menyatu sempurna. Kalau udah halus kayak gini aku mau balik lagi sama dagingnya. Ini dagingnya dalam keadaan kompornya mati, terus mau aku nyalain. Aku masak lagi sekitar 7 menit. Nah, dagingnya udah matang dan empuk. Lanjut aku mau tumis dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku menggunakan 2 lembar daun salam, serai dan 3 lembar daun jeruk. Nah, ini bumbunya tinggal dimasak aja, dioseng-oseng sampai bener-bener matang bumbunya. Kalau udah pecah minyak dan matang kayak gini, langsung aja aku masukin daging disusul sama kentang dan wortelnya. Aduk-aduk biar tercampur rata gitu, kentang, wortel, daging dan bumbunya. Nah, kalau udah tercampur rata, aku juga mau tambahkan gula pasir ya teman-teman. Terus aku juga tambahkan air sekitar 750 ml. Dan terakhir kalau kuahnya udah mendidih, aku juga tambahkan larutan santan. Nah, udah deh, ini tuh tinggal dimasak sampai bener-bener matang kentangnya. Kalau udah jangan lupa dikoreksi rasa. Dan kalau kuahnya udah menyusut kayak gini, udah deh siap diangkat dan disajikan. Nah, gimana bikinnya mudah dan simple banget kan? Jadi nggak usah khawatir walaupun dapat dagingnya sedikit, masih bisa banget dimasak kayak gini, hasilnya jadi banyak dan rasanya tuh juga enak. Selain daging sapi, pakai daging kambing juga bisa ya teman-teman. Oke, masakan dapur Desi udah jadi. Selamat mencoba resepnya. Aku baru tahu ternyata ada resep bikin sop daging yang mudah, simple banget, praktis deh pokoknya. Bumbunya itu tanpa diulek-ulek, teman-teman juga pasti punya di rumah. Dan orang rumah tuh juga kaget banget, cuma 3 bumbu, tapi kok bisa seenak ini rasa sop dagingnya. Nah, jadi langkah pertamanya ini daging kurbannya mau aku potong-potong dulu menjadi dadu kayak gini. Kalau udah langsung aja mau aku rebus. Kebetulan ini juga ada tulangan daging kurbannya karena cuma sedikit, jadi aku masukin juga aja. Nah, terus untuk ngerebusnya ini aku kasih garam ya teman-teman. Masak sampai mendidih, kalau ada buihnya dibuang aja. Terus ini mau aku masak lagi selama 1 jam. Kalau udah 1 jam aku buka tutupnya karena aku mau tambahin daun bawang, daun seledri, kentang, wortel. Aku juga kasih pala. Masak lagi sebentar sampai kentang dan wortelnya itu matang. Kalau udah aku tambahkan kol, buncis. Nah, untuk bumbunya di sini aku juga tambahkan bawang putih desaku bubuk. Untuk bestinya jangan lupa dimasukin juga. Ini adalah daku bubuk dari desaku. Nah, udah bumbunya tuh cuman itu aja loh teman-teman. Dan untuk rasanya ini tuh nggak usah diraguin karena bener-bener seger dan enak. Jadi kalau teman-teman masih ada daging kurban di kulkas, nggak usah lama-lama, langsung aja teman-teman bikin ini karena orang rumah tuh pasti suka banget. Bumbunya simple, nggak perlu diulek-ulek atau dichopper blender gitu. Cuman dituang-tuangin aja tuh udah jadi makanan sop daging yang enak kayak gini. Oke, masakan dapur Desi udah jadi. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat.